Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Gadis di Simpang 3. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh kebun teh dan hutan lebat, ada simpang 3 yang dikenal warga dengan nama Simpang Setan. Konon, siapapun yang melintas di sana setelah tengah malam akan melihat sosok seorang gadis berdiri diam, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Laras, seorang mahasiswi dari kota, pulang kampung untuk merawat ibunya yang sakit. Suatu malam, ia pulang terlambat dari apotek. Motor tuanya melintasi simpang 3 itu ketika jarum jam menunjukkan pukul 12.30. Saat melambatkan motor di tikungan, pandangannya terpaku pada seorang gadis berdiri di tengah jalan, memakai baju putih lusuh. Awalnya Laras mengira itu orang tersesat. Ia berhenti dan menurunkan kaca helm. "Mbak, butuh bantuan?" tanyanya. Gadis itu tidak menjawab, hanya berdiri, menunduk. Saat Laras melangkah lebih dekat, gadis itu perlahan menengadah, wajahnya hancur separuh, seperti terbakar. Motor Laras mogok saat ia berusaha kabur. Suara tertawa pelan terdengar dari belakang. Saat menoleh, gadis itu sudah sangat dekat, dengan mata putih melotot dan senyum retak mengerikan. Esok paginya, warga menemukan Laras pingsan di pinggir jalan. Di motornya, tergores kata-kata dengan kuku. "Temani aku, jangan lewat sendiri lagi." Sejak malam itu, warga desa kembali menghindari simpang 3. Tapi kadang, dari kejauhan, mereka masih melihat gadis itu, berdiri, menunggu. Setelah kejadian malam itu, Laras tak pernah sama. Ia menjadi pendiam, sering termenung, dan matanya tampak kosong seperti menyimpan ketakutan yang tak bisa diucapkan. Ibunya bingung, bahkan sempat membawa Laras ke ustaz setempat, tapi gadis itu tetap diam jika ditanya soal malam di simpang 3. Namun suatu malam, Laras mengigau keras. Dia nggak mau aku pergi. Dia bilang aku mirip kakaknya. Dia terbakar, dia terjebak." Ibunya panik dan mulai menyelidiki sejarah simpang 3 tersebut. Warga tua desa akhirnya buka suara. Bertahun-tahun lalu, seorang gadis bernama Kirana meninggal di sana. Ia dibakar hidup-hidup oleh kekasihnya sendiri karena dituduh berselingkuh. Tapi sebelum mati, Kirana bersumpah akan menunggu di simpang itu, menunggu seseorang yang bisa menggantikan posisinya agar jiwanya bisa bebas. Warga yakin Kirana telah memilih Laras. Malam berikutnya, Laras menghilang. Tak ada jejak, kecuali motornya yang ditemukan tepat di tengah simpang 3, mesin masih hangat, lampu menyala, dan satu sandal kecil tergeletak di aspal. Beberapa orang bersumpah mendengar tangisan perempuan dari arah simpang. Bahkan ada yang melihat dua sosok ini berdiri di sana, satu gadis dengan rambut panjang menutupi wajah, dan satu lagi, perempuan dengan wajah yang sangat mirip Laras, hanya saja, matanya kosong dan menangis darah. Desa menjadi gempar. Warga mulai melarang anak-anak keluar malam, bahkan jalan alternatif dibuat agar tak ada yang perlu lewat simpang 3. Tapi ketenangan hanya sementara. Beberapa malam setelah hilangnya Laras, orang-orang yang nekat melewati simpang itu mulai mengalami hal-hal aneh. Motor mogok mendadak tepat di tengah simpang. Suara gadis menyanyi lagu Nina Bobo dengan nada sumbang terdengar dari pepohonan. Dan yang paling menakutkan, ada yang mengaku ditepuk pundaknya dari belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Ustaz Rahman, seorang ahli ruqyah dari kota, akhirnya diminta datang. Bersama timnya, ia melakukan penyelidikan spiritual di simpang 3 pada malam Jumat Kliwon. Mereka membawa kamera, alat perekam, dan bacaan-bacaan doa. Saat azan Isya berakhir, angin mendadak berhenti. Suasana jadi sangat sunyi. Di layar kamera, sosok perempuan muncul perlahan, berdiri di tengah simpang. Wajahnya hancur separuh, tapi di sampingnya, ada Laras. Diam, pucat, dan matanya terus menatap kosong ke tanah. Ustaz Rahman memulai ruqyah keras. Sosok gadis terbakar menjerit, suara cempreng dan memekakkan telinga, "Dia milikku. Aku sudah menunggu. Jangan rebut dia dari aku." Dalam satu momen terakhir, Laras menoleh ke arah Ustaz dan berbisik, "Tolong, pulangkan aku." Dengan perjuangan berat, Laras akhirnya berhasil diselamatkan, tapi tak utuh. Ia hidup, tapi seperti boneka tanpa jiwa. Tubuhnya kembali, tapi jiwanya tertinggal di simpang itu.
Kini, meski Kirana telah dipaksa pergi, warga percaya arwahnya tak benar-benar hilang. Kadang, jika malam sangat sepi, dan kabut mulai turun di simpang 3, akan terdengar langkah kaki kecil dan nyanyian lirih yang belum selesai. Dan Laras, ia hanya duduk menatap jendela rumah setiap malam, membisikkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia belum selesai memilih, kamu bisa jadi yang berikutnya. Beberapa bulan berlalu, Laras masih seperti boneka hidup, ia hanya duduk, makan jika disuapi, dan malam hari selalu menatap jendela ke arah simpang 3. Kadang, ia bergumam sendiri, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ibunya mulai putus asa, namun suatu malam, Laras tiba-tiba bicara dengan suara jelas. Lebih besar dari, dia sudah dapat pengganti, tapi belum puas. Dia suka rasa takut, semakin takut, semakin lama dia bertahan. Keesokan harinya, seorang YouTuber horor datang ke desa. Ia mendengar kisah simpang 3 dari forum misteri dan berniat membuat konten penelusuran. Warga sudah memperingatkan, tapi ia tetap bersikeras, bahkan membawa kamera, spirit box, dan lilin. Malam itu, ia pergi sendiri ke simpang 3. Rekaman terakhir dari kameranya hanya menampilkan suara hembusan angin, disusul bisikan tak jelas. Di menit terakhir, ada sosok putih berdiri jauh di belakangnya. Video terputus setelah terdengar jeritan sangat tajam. Tubuhnya ditemukan 3 hari kemudian, dalam kondisi aneh, kakinya patah seperti habis ditarik paksa, wajahnya menghadap ke belakang, dan di telinganya, terdapat sejumput rambut panjang yang bukan miliknya. Setelah kejadian itu, simpang 3 resmi ditutup. Pemerintah setempat membangun tembok beton agar tak ada lagi yang lewat. Tapi bagi warga, mereka tahu, itu tak akan menghentikan apapun. Laras kadang tersenyum sendiri saat hujan turun. Dan di malam-malam tertentu, jika kamu berdiri cukup dekat ke pagar tembok simpang itu, kamu bisa mendengar suara gadis berkata, "Kamu, sudah cukup takut. Sekarang, temani aku." Tanda hubung. Tamat.